Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara. Dalam sejarah panjang pemerintahan VOC yang berlangsung dari tahun 1602 hingga 1799, tercatat ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Secara garis besar, dalam VOC menerapkan sejumlah kebijakan yang berupa sebagai berikut. Yang pertama, memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat, yaitu yang pertama adalah kontingenten dan yang kedua adalah verpflichtingslevrente. Kontingenten adalah pajak berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Pajak ini diterapkan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia. Sementara itu, verpflichtingslevrente adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Verpflichtingslevrente berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh VOC, misalnya di Kerajaan Mataram Islam. Pada kontingenten, sebagian dari hasil bumi wajib diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak. Pada verpflichtingslevrente, rakyat wajib menjual sebagian dari hasil buminya kepada VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Tentu, harganya murah sebab diperhitungkan sebagai pajak. Kedua jenis pajak ini dipungut oleh elit-elit pribumi yang bekerja pada VOC. Yang kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lain, baik dari negara-negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Tiongkok dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan untuk memonopoli penjualan dan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC melarang para pedagang Maluku menjual rempah-rempahnya kepada bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di Maluku untuk tanaman cengkeh dan pala. Yang keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga tetap dapat dipertahankan. Untuk mendukung kebijakan ekstirpasi, Belanda memberlakukan apa yang disebut pelayaran Hongi. Yang kelima, mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahun kepada VOC. Dan poin yang keenam adalah mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi, dan hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Kebijakan seperti ini pernah diberlakukan di Tanah Pasundan atau Tanah Sunda pada awal abad ke-18, yaitu sekitar tahun 1720-an di bawah Gubernur Jenderal Hendrik Swartskron. Bibit kopinya didatangkan dari Malabar, India, dari Priangan. VOC memperluas daerah budidaya kopi hingga di Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Timur. Agar kebijakan-kebijakannya dapat terlaksana dengan baik, VOC menerapkan dua hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah VOC tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap siapa saja yang berani menentang kebijakan-kebijakannya. Para raja atau sultan yang menolak berdagang dengan syarat-syarat yang diajukan VOC akan ditangkap dan dibuang ke daerah, bahkan ke negara lain. Raja dan sultan yang bersedia bekerja sama dengan kondisi yang diisyaratkan VOC diberi perlindungan dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini dapat dibuktikan ketika masyarakat Maluku menolak kebijakan monopoli dan ekstirpasi. Sebagian besar penduduk lokal yang melawan banyak yang dibunuh atau dibuang ke daerah lain untuk dijadikan budak. Yang kedua,
yaitu VOC menerapkan politik pecah belah, yaitu politik divide et impera. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Selain itu, menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah konflik. VOC akan menawarkan bantuan kepada salah satunya. Jika kerjasama itu berhasil, VOC yang akan mengikat kerajaan yang telah dibantunya dengan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan VOC. Politik ini sangat berhasil sehingga satu persatu wilayah yang potensial secara ekonomis dapat dikuasai VOC. Dengan cara ini, perdagangan antar pulau seperti Makassar, Aceh, Mataram, dan Banten akhirnya dapat mereka kuasai sepenuhnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam belajar dan memahami sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Akhir kata, salam.